wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Amma ba'du, yang kami hormati ketua pengurus jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah hingga pagi hari ini. Saat ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan iman Islam. Kedua itulah mendorong kita hadir di rumah Allah untuk melaksanakan ibadah subuh. Mudah-mudahan ibadah kita diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Kita buka dengan surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa ila hadzal muallif rahimahullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, mari kita sama-sama kita simak nasihat-nasihat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Ada nasihat dari sahabat Ali, mudah-mudahan Allah meridainya dan Allah muliakannya. Apa nasihat dan renungan beliau? Al-buka'u ala salasati aujuhin. Nangis kalau direnung-renungun itu ada 3 hal. Nggak tahu kita ini nangis karena apa? Kebanyakan kita nangis kenapa Pak? Dosa, ditagih utang, kehilangan, apalagi bagus buahnya. Kalau nangis biasanya Bapak keluarin air mata. Ya, itu kalau mau nangisnya nggak kehilangan dapat air mata, Bu, jangan dikira itu ya sakatun atau jatuhnya air mata. Nanti di akhirat luk-luk menjadi emas, masya Allah. Mana ketika hal tersebut katanya ahaduma, nangis ada min khaufi adabillahi ta'ala, nangis karena takut akan azab Allah ditimpakan. Mikir nggak Pak kalau kita ini, Pak? Oh gimana ya kalau azab Allah pada kita ketika melakukan dosa? Pak, nangis, ya nggak bakalan deh. 1, nangis min rahbati suhti, min khaufi ghadabillah. Nangis takut kalau Allah marah. Marah Allah di dunia itu Pak apa? Takut Allah cabut kesehatan. Rasanya gimana kesehatan Bu? Saya tadi agak terlambat, lupa jam.
malam kemarin itu asupannya biasa. Gak tahu lah makan apa, saya inget-inget itu apa gitu, badan terjaga begitu. Aduh, di sini Pak udah pakai gosok apa tuh yang ada di YouTube itu belum. Alhamdulillah minum obat apa anti rasa, udah bahayanya anti rasa Pak ya. Ya udah alhamdulillah nggak apa-apa. Kali delapan. Memang sekarang ini subuhnya lebih cepat Pak ya. Nanti suatu saat itu subuh 5 lebih 5 atau lebih 6 itu. Lumayan tuh Desember kalau nggak salah. Ya berarti lebih cepat. Ya. Allah cabut. Allah cabut lagi Bapak ini yang kita takutkan, barokah rezekinya. Nah, ini yang kita harus takut. Nah ini yang paling dasar, Allah cabut rezekinya, udah gitu Allah cabut berkahnya, rezekinya nggak ada, berkahnya nggak ada. Alhamdulillah. Ini Pak takut. Itu di dunia itu takut Allah marah. Makanya di dalam puasa itu Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhati. Karena sakhot itu marahnya Allah. Puasa itu diminta tuh Pak. Gimana enggak puasa? Nanti dijelaskan itu apa manfaatnya. Yang ketiga wawal wilayah al-finaul baqi an-nadikiyamil ladam. Apa yang ketika takut nanti di akhirat ketika pulang ke kehadiran Allah gak ada ridhonya Allah. Ya Allah, gimana ya kita bisa? Atau ada yang maknakan nanti di akhirat ini kita kagak mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Ya, ada yang mengatakan nanti di akhirat kita nggak mendapat rahmat Allah. Makanya pernah sahabat tanya Nabi, apakah sampean jaminan masuk surga? Nabi ditanya oleh sahabat, apakah sampean ya jaminan masuk surga? Padahal kita tahu Pak ya, jangan ditanya kalau Nabi beribadah, benar nggak Pak ya? Malamnya benar-benar dibagi waktunya, istirahat, ibadah kepada Allah, kemudian digunakan tiket kepada Allah. Kalau kita mah Pak, siap malam ini gunakan udah Pak. Oh maaf tadi itu bukan tiket istirahat. Kita apa? Banyakkan istirahat atau banyakkan gadang. Insya Allah ya Allah. Apalagi nanti malam ya Pak ya. Di TV ada apa Pak nanti malam itu Pak? Oh Pak Ustadznya, ya kita bagi-bagi waktu. Boleh tadi kan? Ya gitu ya Pak ya Allah. Gak bisa illa marrahimahullah, kecuali diberikan rahmat Allah. Makanya wasi'a rahmati, rahmat Allah luas. Nah itulah yang kita minta mudah-mudahan. Nah bagaimana kita minta rahmat Allah, ibadah kita kepada Allah gak standar lah. Ada gak ibadah standar? Ngerti nggak Pak maksud ibadah standar itu Pak? Ya gitu-gitu tuh Pak aja, pas pokok-pokok aja. Ya Pak ya, bahkan nggak standar. Ngerti nggak Pak yang saya maksud ibadah nggak standar itu Pak? Kalau lagi enak ibadah, kalau lagi nggak enak ya begitu. Nah kita ini harus lebih di atas standar ibadah kita. Ya, sehingga itu tadi. Udah panjang ini. Apa hikmahnya orang yang menangis karena takut akan kena azab Allah? Fasamratu kafratuz dzunub, maka bisa melebur dosa-dosa. Oh gimana ya Allah kalau sampean kayak begini. Nah
Maka kalau ada orang yang demikian, dan mudah-mudahan kita semuanya, maka dosa kita akan dihapus oleh Allah. Ya, memang Bapak ya agak sedikit panjang, nggak apa-apa ini. Ada salah seorang santri nanya pada Yai, gimana sih cirinya kalau seseorang itu ya melakukan dosa, dosanya dihapus oleh Allah? Sang Yai nggak bisa menjawab. Yai kok diem? Aku nggak bisa menjawab. Masalah penghapusan dosa itu adalah dirimu dan Allah. Loh, kok gitu ya? Iya. Aku takut kamu itu tobat, tapi tobatnya nggak seperti tobat. Apa istilahnya sekarang Pak? Tobat apa Pak? Cabai, lombok, cili. Kalau lagi anak tobat, gitu Pak ya? Itu. Jadi ketika kita tobat itu adalah gak istiqamah kepada Allah. Jelas itu masalah penghapusannya hak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun santri, aku memberikan beberapa ciri. Cirinya banyak. Nah, kalau di antara ciri ini ada pada engkau santri, tobatmu, dosamu akan dihapus oleh Allah. Apa ya? Saya nggak bisa sebutkan semuanya. Satu, idza amila hasanah fa'amilah. Engkau habis melakukan kebaikan, mau kebaikan lagi. Pak ya. Jadi di hari ini kita habis rasanya kepingin sholat lagi. Habis sholat subuh kepingin sholat lagi apa Pak? Yang dekat Isyraq. Benar. Terbitnya matahari, betul. Pak Ustadz menjarang ini. Kedua apa lagi? Yang dekat duha. Apa lagi? Pokoknya lain Pak ya. Tuh. Udah. Tiap hari begitu sudah ada? Insya Allah Pak Ustadz mudah gitu ya. Jadi setelah beramal, terus amal lagi. Contoh lagi, setelah amal beramal, setelah kita sholat inilah, mumpung barangkali ngaji, mungkin bila nambahin wirid, mungkin kalau nggak wirid itu terjaga dirimu, lisanmu, matamu, kakimu terjaga dari perbuatan maksiat. Pak Ustadz kan paling jauh rumahnya. Ya Pak Ustadz ya, di jalanan ketemu barang bagus. Pak ngerti nggak kalau pagi-pagi ini barang bagus pada keluar Pak ya? Iya Pak ya, ngerti nggak barang bagus Pak? Nggak ngerti. Itu tuh yang nggak punya baju, celananya pendek itu Pak ya, nggak dilihat mubazir, dilihat dosa, dilu. Keluar rumah itu banyak maksiat, banyak istighfarnya. Atau yang kedua contohnya habis bagus lesannya terjaga, nggak ada ketika ke rumah kadang-kadang ada problem terkata ya rasanya kuat itu keluar kata-kata kurang bagus ya. Jadi apa? Kata-kata yang bagus, astagfirullah, subhanallah. Nah itu barangkali di antaranya apa namanya, tobat kamu, dosa kamu diterima, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang kalau nggak punya dosa apa-apa, artinya dosa masih ada gitu berkurang, itu faqalbuhun layyinun, hatinya lembut. Ingin hati lembut,
kayak hati Rasulullah pingin. Gimana hati lembut, orang ngata-ngatain, bukannya istighfar, alhamdulillah. Tuh Pak. Jadi kalau kita ini dikatain kok marah, hati-hati. Alhamdulillah. Kenapa kok alhamdulillah? Iya, aku dapat kiriman pahala dari orang yang ngomongin. Benar nggak kejelekan benar Pak ya? Sebab dia tambah dosa. Orang hatinya lembut itu apa? Sahlun adil mawaqit, itu mudah, gampang nerima nasihat. Ya mudah-mudahan Pak ya, obrolan kita ini ada sekalimat, dua kalimat masih ada di dalam diri kita, sehingga kita melakukan begini, oh gini nih. Nah sebaliknya Bapak habis ibadah begitu. Nah, tapi sekali lagi Bapak, meskipun demikian itu mengharap mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Itu pahalanya. Yang pahala orang yang nangis karena takut ialah apa yang kedua daripada marah Allah, makanya fahuwa taharatun lil ghuyub, maka orang tersebut akan disucikan hatinya, disucikan ucapannya, badannya terjaga dari aib. Maksudnya apa? Di antara maksud Bapak, diri kita ini banyak kekurangan, betul Pak ya? Kekurangan fisik, kekurangan ini, kekurangan itu, kekurangan inilah. Dengan kita ini nangis takut dimarahin oleh Allah, maka Pak, kekurangan ini kita ada pada diri kita ini gak diomongin orang. Pak, kita kan pandai komentar, bener gak Pak ya? Pandai apa? Pokoknya kita dalam bahasa peribahasa Pak, kuman di seberang lautan kelihatan apa Pak lanjutannya Pak? Gajah di pelupuk mata gak kelihatan. Artinya aib orang itu kecil banget mau diomongin. Entah ngomongin karena dengki, iri, karena beri sakitimu, tapi dosanya sendiri Bapak yang banyak Bapak ya gak kelihatan. Nah mudah-mudahan Pak, nangis ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan engkau marah kepadamu. Nah itu Bapak. Kemudian yang ketiga terakhir, pahala atau orang yang nangis nanti di akhirat gak mendapatkan syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka nantinya di akhirat apa Bapak? Mendapatkan ridho Allah. Ya Allah, siapa yang gak kepingin Pak mendapat ridho Allah, mendapat rahmat Allah, akhirnya Pak mudah. Nah itulah Pak, nangis kita itu udah. Makanya kata ulama, ketika beribadah kita berit gitu tabaki, usahakan bisa nangis ya. Nah saya belum biasa itu, biasanya kita manggil Allah, panggil hati kita ya. Terus itulah tadi Bapak, kenapa kok kita ini nggak bisa nangis? Kasratuhu, banyak dosa ya, kita banyak dosa dan kita harus ngakui. Maka lihatlah orang-orang yang zikirnya banyak dan sebagainya. Atau kadang-kadang kita ketemu dengan guru, para habaib, para kiai, dengan kau lihat kita itu mempunyai kelebihan karena zikirnya dan sebagainya itu kita disuruh silaturahmi. Kiai, mohon ziyadah, nambahin doanya untuk kami. Siapa tahu Bapak doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sering dilakukan para kiai-kiai. Kalau di sana ada waliullah itu. Makanya nggak salah ada orang-orang yang kunjung ke kiai ini. Kadang ada
bukan bermaksud kita ini kalau kita kemana ke Habib ataupun ke makam para waliullah mana itu Batang itu Bapak ya, mudah-mudahan jangan sampai kita salah niat. Oh saya minta benar enggak, rasa mahabbah, cinta, meskipun beliau sudah meninggal tapi cinta kita para habaib tersebut, namanya orang cinta. Wali min auliyaillah itu Bapak enggak mati, cuma beda tempat. Cuma kita enggak boleh Habib tolong ini, enggak boleh ya. Mudah-mudahan berkah. Nah sini nih ya, ketika masih hidup aku mendapatkan keberkahan darimu atas izin Allah. Memang kadang-kadang orang sebagian golongan sebenarnya itu nggak boleh ziarah kubur. Kadang-kadang kalau ke sono itu niat kita berubah, gampang kita berubah. Makanya kalau niat itu jangan sampai kita berubah. Hadirin, saya kira itulah pagi hari ini tentang rasa atau bisa hikmah orang yang bisa menangis. Mohon maaf ya, kita nggak usah panjang-panjang, dikit aja Pak ya. Sama-sama ya sholat, ya taklim, ya kita mempersiapkan pekerjaan yang berikutnya. Mudah-mudahan informasi sedikit tadi bermanfaat. Ya Allah berikan pada kami sehat walafiat, panjang umur, rezeki yang barokah, yang limpah, anak-anak kita anak saleh salihah. Ya Allah terimalah amal ibadah kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.